kota Bali terkenal dengan berbagai kesenian dan budayanya. Salah satunya kayak tadi tuh yang ada di awal-awal cuplikan videonya, ogoh-ogoh yang lagi diangkat para pemuda Bali. Nah, sahabat Nusantara, sekarang kita udah ada di depan Pura Darmasidi. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam, yuk. Nah, di sini gue sekarang di salah satu pura, tapi bukan di Bali sih. Tepatnya gue berada di Pulau Jawa, di Provinsi Banten, Kota Tangerang. Pura ini berada di Komplek Parung Serap, Ciledug. Masyarakat Bali punya tradisi unik nih sahabat. Satu hari sebelum hari raya Nyepi, mereka bersama-sama akan mengarak ogoh-ogoh keliling desa. Untuk kalian nih yang belum tahu ogoh-ogoh itu apa, kalian tuh wajib tonton acara ini. Kenapa? Ya biar tahulah ogoh-ogoh itu apa. Sekarang kita akan bertemu dengan salah satu pemuda Bali yang sedang membuat ogoh-ogoh. Yuk, let's go. Swastiastu. Swastiastu. Dari mana ini? Saya dari Seni Nusantara. Iya nih, kita dari Seni Nusantara mau tahu kan hari raya Nyepi kan sebentar lagi. Iya. Ini Putu tuh lagi buat apa sih? Di belakang banyak banget. Ini ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu terbuat dari apa sih? Ogoh-ogoh itu terbuat dari, kalau yang sekarang ya, sekarang zaman modern ya. Ogoh-ogoh ini terbuat dari styrofoam. Oh, styrofoam. Kalau dulu ya, zaman dulu waktu zaman saya masih kecil itu ogoh-ogoh terbuat dari ulaman bambu. Anyaman bambu diulat, nanti ditempel kertas baru dicat. Kalau sekarang lebih minimalis ya. Styrofoam dengan ditues-tues saja. Jadi nggak usah pakai di kayu lagi, diulam-ulam lagi. Itu kenapa sih Bli kalau ogoh-ogoh itu dia perwujudannya tuh selalu menyeramkan, yang seram-seram? Kenapa itu? Ogoh-ogoh itu kan simbol dari sebuah raksasa ya, yang mempunyai sifat keangkamurkaan yang disebut buta kalu. Buta kalu itu sifat jahat atau unsur-unsur jahat. Emang kenapa sih Bli kalau menyambut hari raya datang Nyepi itu kenapa identik dengan ogoh-ogoh? Karena dalam agama Hindu sebelum hari raya Nyepi itu ada melasti itu mencucikan diri. Setelah melasti itu nanti kita bercaru. Nah bercaru itu nanti dengan salah satunya ini kita mengarah ogoh-ogoh untuk menyucikan lingkungan kita, diri kita, seperti itu. Oh iya, gitu ya. Kasih ya Bli itu ya. Wah, gila, keren banget nih hasil ogoh-ogoh yang dibuat oleh para pemuda Hindu Bali di Banten. Mereka dari masing-masing pura saling berlomba membuat sekreatif mungkin ogoh-ogoh yang melambangkan sifat negatif dengan mengaplikasikannya ke dalam styrofoam dengan hiasan yang unik-unik dan sangat meriah tentunya. Abis wawancarai Bli Putu, orang yang membuat ogoh-ogohnya, nggak lengkap ya rasanya kalau nggak wawancarai bapak yang satu ini nih. Bapak ini sebagai pembina masyarakat Hindu Banten. Yuk kita tanya-tanya soal ogoh-ogoh yang ada di Banten. Di tahun 2001 dan tahun 2002 kita khususnya Sekot Rumah Krimi Ciledug pernah juga ikut meramaikan pawai ogoh-ogoh di Monas, yang mana pada saat itu hanya memutarnya di Monas, tidak keluar dari areal Monas. Kita pernah ikut bersama-sama berpartisipasi di DKI karena di Provinsi Banten belum diadakan. Pada saat kita ikut di Monas, kebetulan saya ketua muda-mudi dulu, ketua SDAD. Artinya ogoh-ogoh yang kita buat itu adalah dalam bentuk raksasa gembrot hitam, karena juga tidak terlalu mahir membuat ogoh-ogoh pada saat itu, asal berbentuk saja. Tetapi Awi Bunamastu sebagai lambang daripada Buta Kala pada saat itu memang
sangat diapresiasi oleh teman-teman kita di DKI. Umat Hindu itu sendiri tidak serta-merta tidak hanya semata-mata akan berpikir dalam konteks ritual saja. Jadi kita berpikirnya secara global, bagaimana ritual juga berjalan, kreativitas anak muda khususnya generasi muda Hindu juga akan dibangun, begitu akan dibangun sehingga di semua lini memang akan bisa berjalan dengan baik dengan membuat ogoh-ogoh. Dan ogoh-ogoh ini kan tidak bisa dibuat 1-2 sampai 1 minggu selesai. Itu berbulan-bulan membuat. Bagaimana mengumpulkan adik-adik pemuda. Di samping begitu ada nanti rangkaiannya, ada beleganyurnya, ada penarinya, ada apanya. Ini kan harus diakomodir luar biasa. Begitu tidak 1-2 orang, puluhan orang yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan daripada ogoh-ogoh itu sendiri. Pada dasarnya kalau perbedaan yang signifikan terkait dengan ogoh-ogoh, kondisi di Bali dengan di Banten atau bahkan di Jakarta, pada dasarnya adalah sama. Bangga banget ya rasanya kita sebagai anak bangsa yang punya banyak warisan kesenian dari berbagai budaya yang ada di Indonesia ini. Tapi selain bangga, kita juga harus bisa menjaga ataupun ikut serta melestarikannya, supaya seni-seni yang kita punya tidak menjadi cerita sejarah saja, tapi masih bisa dinikmati dalam ribuan tahun ke depan. Oke? Salam Seni Nusantara.